program spesial Ramadan. Harmoni satukan hati. Saatnya program Tanya Ustadz bersama dengan Ustadz Ika di Kota Pekanbaru. Pro 2 Harmoni satukan hati. Delapan 8,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu hari ini ya? Di hari Kamis 21 Maret 2024, bertepatan juga dengan 10 Ramadan 1445 Hijriah. Seperti biasa, Vega tentunya jam segini tuh gak sendirian ya teman Pro 2. Kali ini Vega bakal menemani kamu teman Pro 2 untuk siaran langsung gak hanya dari radio biasa kita, tapi juga bisa kamu saksikan dari aplikasi digital kita di RRI Play Go. Kemudian juga siaran langsung kita di Pro 2 Pekanbaru di kanal YouTube tentunya ya. Nah, seperti biasa nih Tanya Ustadz, Vega sudah menghadirkan Ustadz yang menjadi narasumber kita hari ini. Insya Allah luar biasa dan insya Allah memberikan banyak pengetahuan baru untuk kamu teman Pro 2 dengan tema kita, yaitu Madrasah Ramadan, yang akan dipandu langsung oleh Ustadz Yeni Hamdani SSILC. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz, cuman mungkin agak lemas sedikit ya karena Pekanbaru ini panas juga ya Ustadz ya, Masya Allah. Tapi semoga jadi berkah ya Ustadz ya. Bentar lagi insya Allah. Bentar lagi ya Ustadz ya, beberapa jam lagi nih. Jadi teman Pro 2 sambil nunggu ngabuburit, kita bakal belajar banyak sekali tentang khususnya hari ini Madrasah Ramadan ya Ustadz ya. Nah mungkin boleh nih Ustadz ya ini mau menyapa dulu teman-teman Pro 2 nih yang mungkin baru bergabung. Sip, terima kasih. Selamat sore ya kepada teman-teman para pendengar Pro 2 Pekanbaru dimanapun berada, dan mungkin tidak hanya di Pekanbaru karena ada channel YouTube ada di mana aja, bisa dilihat di mana saja. Sebelum kita nanti akan masuk pada waktu buka puasa bersama. Benar Ustaz. Nanti akan kita coba diskusi tentang banyak hal lah insya Allah. Wah insya Allah nih Ustadz, karena kita sudah serba digital, jadi nih nggak hanya di Pekanbaru ataupun Riau, bahkan nih di ujung dunia Meksiko kebetulan ada yang nonton ya Ustadz. Iya juga ya. Meksiko aja apa ya kira-kira ya. Kita pokoknya sampai dengan apa ya, banyak kemajuan teknologi ini memudahkan kita juga ya Ustadz ya. Jadi buktinya nih bisa langsung mungkin yang belum sempat mendengarkan tausiahnya Ustadz Yani, hari ini bisa berkesempatan nonton kita langsung dari Pro 2 Pekanbaru gitu ya. Nah Ustadz, ini untuk materi hari ini adalah sesuatu yang sepertinya cukup apa ya, dibilang general tapi sebenarnya spesifik juga nih soal bulan Ramadan gitu ya, apalagi madrasah. Nah, kira-kira gimana sih Ustadz maksud ataupun makna dari Madrasah Ramadan sendiri ini Ustadz? Oke, terima kasih. Saya buka dulu dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Vega sudah nganterin kita pada acara sore hari ini. Kalau si adik kita bicara tentang madrasah itu kan sebetulnya bahasa Arab ya. Bahasa Arab yang berarti itu merupakan sebuah sekolah. Jadi ketika seseorang itu masuk ke sebuah sekolah, lembaga pendidikan, pasti ada sesuatu yang mereka harus dapatkan di situ. Ya. Lalu kemudian setelah mereka masuk ke sebuah sekolah atau madrasah, tentu harus ada outputnya, mau jadi apa setelah itu kan. Maka Ramadan ini kalau dilihat dari apa yang diterpa selama di Ramadan ini, itu memang disebut sebagai sebuah madrasah. Memang dilatih kita untuk banyak hal gitu ya. Dengan harapannya apa? Harapannya adalah bagaimana kita nanti selepas dari Ramadan ini mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari. Kan kalau merujuk kepada ayatnya itu ya ini sangat familiar semua ya, pasti hafal lah ya. Yaitu ending dari puasa itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Endingnya kan tattaqun. Jadi kalau seandainya kita bikin analoginya ini Kak Vega, pertama ada barang baku, bahan baku, kemudian masuk ke sebuah pabrik dan kemudian dia mengeluarkan sebuah barang jadi. Gitu kan ya. Nah, sama halnya ketika kita berbicara Ramadan ini, kita dimasukkan ke dalam sebuah bulan, diterpa selama 1 bulan untuk
mengerjakan banyak hal sekali, endingnya adalah sebuah tatakun. Tatakun itu adalah apa sih sebetulnya tatakun itu? Kalau seandainya kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ayat ini ya, tatakun semoga kamu menjadi orang bertakwa. Lalu kemudian takwa itu sendiri bahasa Arab juga kan, bukan bahasa kita juga kan. Sehingga yang perlu kita pahami adalah apa sih sebetulnya takwa itu? Apa sih sebetulnya pengertian daripada takwa itu? Apa sih bentuknya gitu? Apakah sejenis makanan khas baru atau gimana gitu kan? Nah, sebetulnya takwa itu kan diterjemahkan oleh berbagai macam ulama itu secara umum ya, memberikan sebuah definisi daripada takwa adalah kita melaksanakan apa yang Allah suruh dan kita meninggalkan apa yang Allah larang. Itu sederhananya. Lalu kemudian bagaimana proses takwa itu? Dalam beberapa riwayat ya dari Abu Hurairah itu menyampaikan bahwasanya bagaimana kalau seandainya kamu lagi jalan di sebuah jalan, lalu jalannya itu nggak mulus, jangan sebut seperti jalan yang ada di tempat kita. Waduh, jadi familiar ya Ustadz, ini seperti di mana ya kayaknya ya? Ya, jalannya itu berlobang, berkerikil, berduri, dan apa yang akan kamu lakukan? Ya kan? Contoh Kak Vega nih jalan nih dari sini ke Panam nih. Dari sini ke Panam, jalan ternyata itu jelek banget dan segala macam. Lalu apa yang kita lakukan? Berhati-hati. Nah, itulah sebetulnya takwa itu. Takwa yang dihasilkan dari proses Ramadan itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang lebih berhati-hati. Berhati-hati seperti apa sih? Berhati-hati tentang ini larangan Allah kan, bukan. Ini suruhan Allah bukan. Maka pada saat itu ending daripada madrasah Ramadan ini adalah melahirkan orang yang lebih memiliki hati-hatian dalam hidup. Gitu ya. Nah, lalu kemudian ketika berbicara tentang madrasah Ramadan, Ramadan ini mentarbiah kita. Nah, ini bahasa kerennya begitu. Mentarbiah ya Satya. Memberikan sebuah pelatihan, memberikan sebuah training kepada kita. Pelatihan tentang apa saja sih? Namun sebelum masuk kepada apa saja pelatihan yang diajarkan selama Ramadan ini, ada yang ingin saya sampaikan tentang proses di madrasah, proses di sekolah, atau proses di sebuah training. Orang kita itu lebih cenderung lebih mau dia ketika mengikuti sebuah proses pendidikan itu, mereka itu bisa. Contoh, seseorang masuk TK, ya masuk TK, apa yang dijanjikan di sebuah TK itu? Bisa baca. Kemudian dia masuk ke sebuah lembaga pendidikan Islam yaitu sekolah tahfiz atau SDIT atau apa gitu. Apa yang dijanjikan oleh sekolah? Bisa baca Quran. Terus apa lagi? Dia masuk bisa hafal Quran, gitu kan? Nah, ini sebetulnya apakah itu yang dituju sebetulnya? Mungkin pada saat Ramadan ini juga sama halnya. Ramadan menjadikan kita bertakwa sesaat. Pada masa itu, dalam jangka masa itu doang. Tapi pada prinsipnya substansi atau esensi dari sebuah pendidikan itu adalah melahirkan orang-orang yang memiliki habit, tidak hanya bisa. Nggak hanya bisa, tapi juga berkelanjutan berarti. Menjadikan apa yang dia latihkan itu menjadi sebuah habit. Nah, contoh seperti sekolah. Apa yang terjadi di Indonesia? Kalau saya nggak salah, ini data yang menunjukkan pada tahun 2000 itu 2000-an lah. Itu data orang yang buta huruf di Indonesia itu di angka 10%. Lalu kemudian pada data 2023 kemarin menunjukkan bahwasanya orang Indonesia buta huruf itu atau tidak bisa baca tulis itu hanya 0,9%. Wow, drastis ya penurunannya. Tapi pertanyaannya, apakah orang Indonesia terbiasa baca? Nah, semangat bacanya apakah udah terlatih gitu ya Ustadz ya? Iya kan? Contoh kita lihat, apakah orang Indonesia terbiasa baca? Jawabannya ya. Tapi baca apa dulu? Baca status, medsos, media sosial. Kan itu kan. Tapi membaca sesuatu yang bersifat literasi itu kan masih kurang Indonesia. Ya kan? Lalu kemudian pada saat sekarang ini orang masuk kepada sebuah lembaga pendidikan, sekolah. Anak-anak bisa sholat enggak? Anak TK bisa sholat? Bisa, mereka sholat. Tapi pertanyaannya, apakah terbiasa sholat? Nah, ini masih PR banget ya Ustadz ya. Bahkan ini keluhan nih kan, ini keluhan nih. Keluhan. Mungkin juga para pendengar kita di RRI Pro 2 dimanapun berada juga akan mengalami hal sama. Kalau seandainya ada, mention nanti Pro 2 apa yang saya sampaikan ini. Apakah kasus ini di sini saja atau menyeluruh di seluruh Indonesia? Apa itu? Teman-teman, anak-anak kita yang di pesantren gitu.
ketika mereka itu berada di pesantren itu rajinnya luar biasa. Tahajudnya jalan, puasa sunnahnya jalan, tilawahnya jalan, ngafalnya rajin, murojaahnya lancar. Tapi coba ntar kalau udah pulang ke rumah, apa yang kira-kira terjadi? Beberapa hari yang lalu saya dapat keluhan dari orang tua di tempat saya bekerja. Lalu kemudian orang tua itu mengeluhkan begini, aduh Ustaz, anak saya ini gimana ya? Karena apa gitu kan. Pas kemarin itu dia mondo gitu, lalu saya suruh dia jadi imam, itu kayaknya bacanya lancar, bagus gitu kan. Tapi kemarin itu setelah dia kuliah, lalu dia kos gitu kan, kayaknya belepotan deh gitu kan. Apa ya kira-kira masalah? Nah ternyata apa yang dilatihkan ketika dia di madrasah dia, di pesantren dia, itu tidak menjadi habit loh Kak. Dia hanya mampu menjadikan dia bisa pada saat itu. Tapi PR besar kita itu bukan bisa Kak. PR kita itu adalah bagaimana sesuatu itu menjadi sesuatu habit. Nah sama halnya kayak Ramadan. Apa yang terjadi Ramadan ini? Menjadi orang bertakwa. Orang kalau untuk gunjingin orang nih, ya kan, ngerumpin orang pada bulan Ramadan, apa ini? Puasa ntar puasa gua nih bolong atau gimana gitu kan. Bener. Orang jadi ketahan nih Ustaz, tertahan gitu sebentar kan. Nih tapi ketika di luar Ramadan apa yang terjadi? Waktu lebaran reunian aja udah habis lah gitu. Nah berarti apakah proses Ramadan, madrasah Ramadan kita untuk menjaga lisan kita membicarakan orang lain itu berhasil seluruh Ramadan? Jawabannya enggak. Ya, berarti gagal. Bukan jawabannya enggak ya. Mayoritas enggak gitu. Terus yang kedua, masalah ibadah, sholat. Aduh, orang nih kalau seandainya bulan Ramadan ini taatnya luar biasa banget. Luar biasa. Sholat kita tetap pada waktu. Sholat kita 23 rakaat atau 13 rakaat. Itu kayaknya sanggup deh. Terus bangun pagi-pagi sholat subuh itu kayaknya wow, ini sesuatu banget ya, fresh banget gitu ya. Jam 3 itu, jam 4 itu udah terbiasa bangun gitu kan. Tapi pertanyaannya, apakah jangan boro-boro di bulan selanjutnya? 1 Syawal aja kagak ada orang di sholat subuh di masjid lagi. Ini udah pertanda ya Ustaz. Kenapa orang sibuk pada pakai baju baru, sibuk ini? Ini menjadi masalah besar. Apa jadi masalah besar? Masalah besar kita itu adalah kita baru bisa menjadikan orang bertakwa pada pas Ramadan itu doang. Tapi setelah Ramadan ini masih menjadi PR. Selanjutnya, apa yang menjadi tarbiyahnya atau pendidikan di Ramadan kita ini? Kepedulian Kak. Kepedulian sosial. Berarti ini dari lingkungan ya. Lingkungan. Contoh kita lihat. Ntar kita jalan nih dari sini nih ke Panam. Nah, mungkin bagi orang-orang yang di luar Pekanbaru itu perlu tahu kayaknya Panam itu kota metropolitan. Digambarkan dulu ya Ustaz ya, gonjang-ganjingnya ya. Biasa gitu kan. Sepanjang jalan nanti akan banyak orang-orang atau bahkan banyak komunitas-komunitas tertentu itu akan berbagi takjil. Benar ya? Benar. Bahkan banyak sekali komunitas-komunitas berbagi takjil, berbagi makan, berbagi buka sahur dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah tradisi ini, habit ini, atau kebiasaan ini atau aktivitas ini akan berlanjut? Padahal kelaparan itu terjadi setiap saat loh. Lalu kemudian pada saat kita lihat di apa hikmah kita disyariatkannya atau kita disuruh untuk berpuasa oleh Allah, yaitu kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain loh. Iya benar. Berasa lapar nggak dari pagi? Berasa sih Ustadz ya. Itu juga sih yang dialami oleh sekian mungkin jutaan orang yang merasakan dia tidak tahu apa yang harus dimakan pada hari itu. Maka sebetulnya pada saat bulan Ramadan kan muncul sebuah kepedulian. Tapi terkadang kepedulian itu munculnya itu tidak menjadi sebuah habit di dalam diri kita, ya kan? Terus kepedulian untuk apa lagi gitu ya? Untuk kepedulian, contohnya sekarang banyak punya buka program apa mudik gratis, kan memfasilitasi orang Kak. Benar. Tapi terkadang kan kita juga melihat bahwasanya ketika Ramadan ini juga sebagai ajang untuk pamer gitu. Ada sisi lainnya ya Ustaz, yang terselip di situ yang harus menjadi catatan besar. Kan ada sebuah nasihat, ya kita juga nggak tahu ya, karena itu begitu viral dan kemudian dikontenkan oleh para konten kreator gitu ya. Bahwasanya kan ada, bahkan di barat itu juga banyak yang bikin konten. Ketika seseorang sudah pakai mobil mewah, dia lihat orang yang pakai private jet. Apa yang dipikir? Wah, gue mau beli itu dah. Terus apa yang dibilang oleh sopirnya? Bro,
Gak usah pikirin begituan. Yang lu punya hari ini itu adalah impian bagi orang yang punya mobil biasa-biasa saja. Nah, lalu ketika apa yang dilihat oleh orang yang dia itu punya mobil biasa saja, ketika lihat mobil mewah itu, wah suatu saat gue mau beli ini dah, gitu kan. Terus pada saat itu sebetulnya yang dia miliki itu adalah mobil, mungkin mobil butut kali ya, mobil biasa yang dia miliki itu adalah impian bagi orang yang baru punya kendaraan bermotor. Kenapa? Karena dia enggak kehujanan. Seburuk apapun mobilnya, sebagaimanapun juga jeleknya, seberapapun juga harganya, dia akan terlindungi dari panas dan hujan. Dan itu adalah impian bagi orang yang punya kendaraan beroda 2. Apa yang dibilang oleh orang punya kendaraan roda 2? Wah, lebaran ini kayaknya gue harus membeli itu deh, biar pulang kampung bisa pakai mobil juga gitu kan. Seru kali ya kalau gitu, beli mobil nih gitu ya. Padahal apa yang terjadi sebetulnya? Sebetulnya yang terjadi itu adalah motor yang dia miliki itu adalah impian bagi orang yang baru memiliki sepeda. Bener ya? Bener. Sepeda. Pada orang sepeda, kalaulah seandainya aku punya motor seperti dia, aku nggak akan capek mengayuh sepeda ini. Bener gak ya? Lalu kemudian ketika dia bilang seperti itu, sebetulnya sepeda yang dia miliki ini adalah apa? Impian dari orang yang nggak punya sepeda. Coba aku punya sepeda, aku bisa jalan lebih jauh, aku bisa ngejar sesuatu lebih cepat gitu. Sepeda aja udah cukup. Nah, apa yang terjadi dengan orang yang dia itu nggak punya sepeda itu coba? Kaki yang dia miliki secara sempurna, itu adalah impian bagi teman-teman kita yang nggak bisa jalan. Sebetulnya Ramadan ini kan ketika kita lihat kepedulian terhadap sesama itu membuat kita lebih mensyukuri apa yang kita miliki. Terkadang salah kaprahnya di Ramadan ini adalah Ramadan dan Idul Fitri merupakan ajang bagi kita untuk show off. Wah, ria ya Ustadz ya. Mudik nggak gitu ya? Mudik dong. Pakai apa? Ini belum berganti, gitu kan. Nah, ini menjadi sebuah hal yang mungkin menurut saya perlu dikembalikan kepada tracknya dari Ramadan itu sendiri, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Melihat apa sih sebetulnya yang mau diajarkan di Ramadan pada kita ini? Kepedulian kepada sesama, mensyukuri apa yang ada. Oh, kayak lagu aja. Apa gitu? Lagu siapa? Lagu siapa ya? Boleh dijawab di kolom komentar ya, teman berdua ya. Ya. Nah, lalu kemudian pada saat itu ketika seseorang itu dia mensyukuri apa yang ada sebetulnya, maka Allah tambah. Karena ada firman Allah yang menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri, aku tambah tuh. Tapi kalau seandainya kamu tidak mensyukuri, ya azabku akan sangat pedih. Terkadang sih ini manusiawinya kita, Ustadz juga manusia lah ya. Apa itu? Ya perasaan itu selalu datang gitu. Maka sebetulnya dilatih kita di Ramadan ini untuk berpikir bahwasanya kita ini harus kembali kepada tracknya, ya kan? Lebih melihat ke bawah, gitu ya. Tidak melihat dari, kalau dalam perkara duniawi lihatnya harus ke bawah gitu. Tapi kalau dalam perkara akhiratnya harus lihat di ke atas, siapa yang lebih soleh gitu kan. Nah, sekarang kan kita kebalik gitu ya. Kebaliknya gimana? Kalau urusan dunia kita lihatnya pada orang lain. Tapi kalau pada orang lebih kaya gitu. Tapi kalau seandainya masalah ibadahnya, aduh, kita lihat orang ini. Contoh sederhana, nih. Ada dalam Islam itu namanya isar, Kak. Oke. Apa ya isar itu ya? Dalam bahasa kitanya itu lebih mendahulukan orang lain ketimbang dia. Jadi ada riwayatnya gini loh, Kak. Ada tiga orang sahabat yang pada saat itu dia habis perang, terus terluka parah. Lalu kemudian ada sepupunya bawa satu botol air minum. Biasanya orang sekarat maut itu kan haus banget tuh. Nah, lalu kemudian dia bilang, aku haus, minta aku air gitu. Sepupunya datang, sahabat ini datang ngasih dia air. Pada saat dia datang membeli air, dia menuangkan air, lalu sahabat yang tadi kesakitan itu dengar tuh dari sebelah kanan atau dengar dari sebelah mana gitu kan, aku juga butuh air, aku butuh air. Lalu apa yang dilakukan oleh sahabat ini coba? Kamu gak usah kasih minum aku, kamu kasih dia, gitu kan? Wah, dia udah mau mati nih, udah mau mati. Dikasih dia. Ya Ustadz ya. Terus apa yang dilakukan oleh sahabat yang pegang air tadi? Dibawalah air ini kepada sahabat yang kedua. Lalu kemudian mau dituangkan tuh, mau disuapin minum tegukan, gitu ya kan?
Tentu apa yang terjadi? Sahabat yang kedua ini juga dengar rintihan yang sama dari sahabat yang sampingnya, yang ketiga. Taskini gitu ya, kasih aku minum dan segala macam. Lalu apa yang dibilang oleh sahabat yang kedua yang sudah sekarat itu, dia kasihlah air itu, kamu kasih ke dia, kasih sahabat yang ketiga. Pas sudah mau dituangin, sahabat yang pertama tadi itu jauh lebih kesakitan lagi. Apa yang dilakukan orang yang pegang air tadi itu? Coba di orang yang ketiga itu bilang kasih dia gitu. Dia anterin lagi, tapi pas sudah nyampe di tempat yang pertama tadi dia meninggal. Dia berlari lagi ke tempat yang kedua, meninggal juga. Dia lari ke tempat yang ketiga, meninggal juga. Ini disebut dengan istar namanya. Di kita ini yang menjadi masalah. Kepedulian kita terhadap sesama itu, kalau dalam perkara dunia gua dulu dah. Gitu ya. Benar. Ini dalam hal ini terlarang, yang menjadi masalah bagi kita ini. Kita untuk perkara dunia kita dulu yang selamat. Kita jarang sekali mendahulukan orang lain gitu kan. Tapi terkadang menjadi masalah terbesarnya itu adalah isar itu kan mendahulukan orang lain ketimbang diri kita nih. Dalam hal ibadah, itu orang Indonesia, wah paten banget gitu. Kenapa paten banget? Kalau ada saf bertiga, saf depan kosong, apa yang disuruh orang nih? Silakan maju gitu. Dengan penuh ramah tamahnya ya, Ustaz ya. Ramah tamahnya, silakan Pak. Padahal kalau seandainya dia mau bekejar pahala, dia harus duluan gitu kan. Maka dalam anjuran dalam Islam itu, kalau dalam ibadah itu fastabiqul khairat, artinya berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Dia harus duluan. Nah ini kan kebalik. Kalau urusan makanan gua duluan. Tapi kalau seandainya urusan salat Bapak aja deh Pak gitu kan. Nah ini menjadi PR besar bagi kita. Nah di Ramadan seharusnya kita juga dilatih untuk itu. Memberikan orang makan, memberikan orang sahur, memberikan orang iftar gitu kan. Nah ini yang sangat penting dalam madrasah Ramadan kita. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini merupakan salah satu hikmah yang Allah syariatkan puasa kepada kita, supaya kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain gitu kan. Nah kemudian apalagi yang ada di dalam Ramadan ini, yaitu ngaji. Wah ini ya Ustaz ya, yang lagi senang-senangnya dilakukan ya, tentu ngaji. Semangat ngaji ya Ustaz ya. Mana-mana pegang Quran. Biasa kalau pegang handphone gitu yang dibuka Instagram hari ini enggak. Bawa Quran digital dulu nih gitu kan. Iya kan? Ini hampir setiap saat orang mau berinteraksi dengan Quran. Apakah orang bisa ngaji? Bisa. Tapi pertanyaannya, apakah tradisi kebiasaan ngaji sesudah Ramadan itu kita lakukan? Wah, jawabannya bisa dijawab di komentar ya. Sama-sama. Artinya kalau dalam bahasa kita udah jadi rahasia umum lah, gitu ya. Artinya apa? Ternyata proses ngaji kita ini hanya mampu untuk menjadikan kita bertakwa sampai Ramadan doang gitu. Terhenti di sana ya, Ustaz. Terhenti di sana. Kenapa coba Kak? Karena kalau kita lihat dari bahasa endingnya dari ayat itu, la'allakum tattaqun. Tattaqun itu kalau kita bedah dari perspektif bahasa, khususnya bahasa Arab pasti ya, itu bahwasanya tattaqun itu adalah sebuah proses kata kerja sekarang dan akan datang gitu. Jadi sebetulnya kalau kita pahami dari ayat tersebut, puasa yang disyariatkan, yang diwajibkan kepada kamu itu, semoga kamu menjadi orang yang selalu bertakwa. Kalau bahasa Inggrisnya namanya present continuous. Future apa sih? Present continuous. Continuous ya, dia sekarang terus dan akan datang terus. Bukan barang jadi loh Kak. Apa maksudnya? Ketika di dalam ayat itu dinyatakan la'allakum muttaqin gitu ya. Semoga la'allakum menjadi orang bertakwa gitu. Orang-orang yang sudah muttaqin gitu ya. Kan Allah enggak gunakan bahasa muttaqin di situ. Tapi Allah menggunakan kata kerjanya. Tatakun tadi. Tatakun. Apa maknanya? Maknanya supaya kayak kamu selepas dari Ramadan itu terus tetap bertakwa, terus mencoba bertakwa, terus mencoba bertakwa. Nah, ini sebetulnya. Jadi di Ramadan ini sebetulnya harus kita lihat apa saja amalan-amalan yang kita lakukan setiap hari, dilatihkan itu, lalu kemudian akan melahirkan kita menjadi orang bertakwa.
Nah seperti itu dia untuk awal dulu kan. Masya Allah. Jadi itu ya, ini menarik banget, dari pengambilan kata aja Allah sudah secara teliti ya Ustadz ya memberikan detail. Memang ini tidak diharapkan kamu langsung jadi nih jadi si sempurna dengan ketakwaan yang tinggi ya Ustadz, tapi bagaimana ketakwaan ini terus dicoba diolah terus ya Ustadz ya, walaupun Ramadan udah selesai nantinya teman berdua ya. Masya Allah. Nah ini harusnya jadi ilmu baru ya, silahkan dicatat dulu ya, atau mungkin kamu mau sambil tanya-tanya juga nih di Tanya Ustadz kali ini, langsung aja ke kanal YouTube kita di Pro 2 Pekanbaru, langsung chat di kolom komentarnya, nanti insya Allah akan dibahas juga sama Ustadz Yeni hari ini ya. Nah teman Pro 2, kita bakal iklan dulu sebentar, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng kita di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. FM, teman terbaik kamu. Makna Ramadan. Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Islam. Pada bulan ini, orang Islam yang sudah akil balik diwajibkan berpuasa. Bulan ke-9 selalu jatuh pada musim panas yang sangat menyengat. Sejak pagi hingga petang, batu-batu gunung dan pasir gurun terpanggang oleh sengatan matahari musim panas yang waktu siangnya lebih panjang daripada waktu malamnya. Di malam hari, panas di bebatuan dan pasir sedikit reda, tapi sebelum dingin betul, sudah berjumpa dengan pagi hari. Demikian terjadi berulang-ulang, sehingga setelah beberapa pekan terjadi akumulasi panas yang menghanguskan. Hari-hari itu disebut bulan Ramadan, bulan yang panas yang menghanguskan. Setelah umat Islam mengembangkan kalender berbasis bulan yang rata-rata 11 hari lebih pendek dari kalender berbasis matahari, bulan Ramadan tidak lagi selalu bertepatan dengan musim panas. Orang lebih memahami panasnya Ramadan secara metaforik atau kiasan. Karena pada hari-hari Ramadan orang berpuasa, tenggorokan terasa panas karena kehausan. Atau diharapkan dengan ibadah-ibadah Ramadan, maka dosa-dosa terdahulu menjadi hangus terbakar, dan seusai Ramadan, orang yang berpuasa tidak lagi berdosa. Dari akar kata tersebut, kata Ramadan digunakan untuk mengindikasikan adanya sensasi panas saat seseorang kehausan. Pendapat lain mengatakan bahwa kata Ramadan digunakan karena pada bulan itu dosa-dosa dihapuskan oleh perbuatan baik sebagaimana matahari membakar tanah. Namun, kata Ramadan tidak dapat disamakan dengan artinya dengan Ramadan. Ramadan dalam bahasa Arab artinya orang yang sakit mata hendak buta. Lebih lanjut lagi, hal itu dikiaskan dengan dimanfaatkannya momen Ramadan oleh para penganut Islam yang serius untuk mencairkan, menata ulang, dan memperbaharui kekuatan fisik, spiritual, dan tingkah lakunya. Sebagaimana panas merepresentasikan sesuatu yang dapat mencairkan materi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kita ke informasi. Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu, kalah-kalah mama saya kamu ini. Yo, serius saya bilang, kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran, kamu juga yang rugi.
Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger. Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Dialah Sang Halik yang maha kaya, yang jadi pemilik alam semesta, kursinya langit dan bumi. Semua yang hidup adalah ciptaannya, semua yang mati atas kehendaknya akan kembali padanya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah ya Rabbi, subhanallah walhamdulillah, subhanallah ya Rabbi. Dialah Sang Hanif yang maha tinggi, yang jadi pemilik hidup dan mati, kursinya langit dan bumi. Delapan 8,4 FM Radio RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman berdua. Masih pagi temani kamu di Tanya Ustadz. Kali ini ya di edisi 10 Ramadan 1445 Hijriah. Masih bersama kita Ustadz Yani Hamdani SSILC yang ngobrolin soal gimana sih Madrasah Ramadan itu pemaknannya seperti apa. Tadi kita udah belajar banyak ya Ustadz, cukup mengenai pengenalan tentang makna madrasah ini seperti apa. Jadi ternyata Allah sendiri memang mengharapkan bahwa bukan mengharapkan nih, lebih memprediksi bahwa memang manusia itu nggak bisa serta-merta langsung jadi seorang yang bertakwa, tapi insya Allah memberikan banyak kesempatan, salah satunya melalui Ramadan ini untuk bikin kamu jadi terus punya kesadaran, kemudian juga semangat ataupun motivasi diri untuk bisa punya kemampuan ataupun rasa takwa yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, kita akan lanjutkan lagi nih bersama Ustadz Yani untuk Madrasah Ramadan ini ya Ustadz. Mungkin kita akan bahas dari sisi apa lagi nih kira-kira yang perlu penting kita pelajari Ustadz. Oke, sip Kak Vika.
Tadi kan kita bicara bahwasanya ternyata ending dari puasa itu kan melatih, menjadikan kita orang yang sedang melakukan sebuah proses takwa. Oke. Nah, takwa itu sendiri tadi kita pahami bahwasanya itu kan kehati-hatian. Lalu kemudian takwa itu adalah menerapkan atau mengamalkan yang Allah suruh, meninggalkan yang Allah ini. Sekarang kita coba memberikan sebuah pikiran gitu ya. Coba kita bayangkan gitu ya. Kalau seandainya seseorang itu dia bertakwa kepada Allah SWT, apa sih manfaatnya? Gitu ya. Apa sih manfaatnya? Nah, ada beberapa hal yang ingin saya ambil dari ayat yang menyatakan apa dampaknya ketika kamu bertakwa. Oke. Ya, yaitu contohnya kayak gini. Dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Yang kedua, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Nah, jadi di sini menariknya juga adalah ketika Allah menyebutkan siapa yang mencoba bertakwa kepada Allah. Oke. Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mencoba bertakwa kepada Allah, Allah kasih dia jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Satu. Yang kedua, ini yang menariknya nih. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih dia rezeki tanpa dia kira-kira. Nah, coba kita lihat. Ini secara ekonomi. Secara ekonomi perputaran uang selama Ramadan dan Idul Fitri itu tinggi besar, betul ya. Dan apapun profesi orang itu, apapun saja pekerjaan dia, pasti dia akan dalam bahasa kita bisa berlebaran. Apa maksudnya bisa berlebaran? Dia bisa beli pakaian baru untuk dirinya, untuk anaknya, istrinya, bisa ngecat rumah, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa menyediakan makanan. Tapi coba kita lihat sejauh mana sih income dia secara monthly-nya, secara bulanannya itu dari bulan-bulan sebelumnya. Ternyata ada aja rezeki yang membuat orang itu untuk bisa berlebaran. Nah, hal ini menjadi sebuah alat berpikir bagi kita bahwasanya ternyata manfaat daripada takwa itu besar lah. Nah, maka oleh karena itu takwa ini harus terus dijaga. Harus terus dijaga, dijaga terus. Karena dia apa? Karena dia merupakan sebuah proses. Nah, kemudian apa lagi yang menarik daripada di Ramadan ini? Ramadan ini juga merupakan bulannya Al-Quran. Disebut dengan Syahrul Quran, bulan di mana diturunkan Quran. Nah, sekarang tak kasih tahu nih Kak Vega. Oke. Ini ada handphone. Handphone gak boleh nyebut merek kan ya. Nanti kena endorse gitu ya. Nah, ada handphone harga 20 juta. Oke. Dikasih sama orang tua yang usianya 50 tahun ke atas. Kira-kira setelah dikasih handphone mahal nih kepada orang tua itu, kira-kira digunain untuk apa aja? Masih nelfon seperti biasa. SMS, WhatsApp, nonton YouTube pengajian sekali-sekali. 3 itu doang. Oke. Ya enggak? Atau satu lagi boleh baca berita. Tapi coba kita lihat, kalau si aneh handphone yang harga 20 juta dikasih sama anak muda, anak kecil, dia bisa apa di situ? Wah, tambah main game ya saat biasanya. Masih gamers ya. Gamers ya. Tahu nih. Aduh, ya rebahan ini kalau anak kecil kan karena biasanya masih minim ya ininya kesadarannya Ustaz. Nah, tapi kalau kita lihat kepada remaja yang usianya 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, dikasih handphone yang harganya 20 juta, dia bisa jadikan handphone itu sebagai pengganti kamera. Ya, benar. Secara barang terpisah. Dia bisa jadikan handphone itu sebagai sebuah laptop. Oke. Dia bisa jadikan handphone itu pengganti wartel. Tak tanya dulu, tahu wartel nggak? Warung telepon bukan Ustaz? Hah? Warung telepon ya, iya, bener ya? Masih bisa ya? Ada yang nggak tahu. Kalau dia nggak tahu berarti usia udah ini ya. Nah, itu udah bisa menggantikan wartel kan? Oke. Terus bisa menggantikan pos, surat menyurat. Bisa gantikan internet, warnet. Warnet masih ada sekarang. Sih ya. Kan? Bisa gantikan, udah 5. Bisa gantikan dia itu TV. Bisa gantikan koran. Bisa gantikan radio. Serba radio, ada gitu ya. Semua sudah long komplit di situ. Yang endingnya, bentar. Handphone tadi itu bisa jadi toko. Benar. Benar gak ya? Bener, bisa jadi toko bagi dia, nggak usah dia sewa-sewa. Bahkan dia bisa bintang iklan. Oke. Benar ya? Ngendorse. Benar. Jadi minimalnya 10 pekerjaan itu bisa dimanfaatkan oleh anak yang dia
dia mengerti tentang untuk apa guna handphone. Padahal kalau dielaborasi lagi itu akan banyak kan fungsi-fungsi handphone yang bisa. Dan ternyata handphone ketika digunakan oleh orang-orang itu dia bisa mendatangkan cuan. Duit, jualan. Dia jualan gorengan gitu ya, jual makanan di foto lalu dia upload banyak orderan. Lalu dia jualan baju, dia jualan ini, jualan jasa ini. Bahkan dia nggak usah jualan ya, endorse aja ya. Cari follower yang banyak lalu endorse dan mendatangkan duit. Itu ketika handphone yang mahal tadi berada di tangan yang tepat. Tapi kalau ada handphone itu berada di tangan yang tidak tepat, atau juga usah dia dibilang orang usia 50 tahun ya, usia 40-an aja seperti saya mungkin yang terkadang mungkin kita nggak terlalu mengerti tentang apa yang isi dari handphone itu. Maka yang terjadi adalah handphone itu gaya doang. Betul ya? Mubazir kan yang terjadi. Nah, Kak Vega, apa sih maknanya dari cerita yang saya sampaikan tadi itu? Ramadan ini bulan Quran loh Kak. Quran itu sebetulnya ketika dipelajari lebih dalam atau kita lihat dari ayatnya, itu fungsi dari Al-Quran itu banyak banget. Dia sebagai petunjuk, guidance book bagi kita. Dia sebagai panduan hidup. Dia sebagai pembeda. Dia sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dia sebagai inspirasi. Dia sebagai ini. Tapi pertanyaannya sekarang, apa fungsi Quran bagi umat Islam saat sekarang ini? Wah, masih doang. Dangkal Ustadz. Atau doang tuh. Apa? Alat pendulang pahala. Baru diketahui sebagai itu aja ya Ustadz ya. Baru diketahui. Sebetulnya orang tahu mungkin ya. Tahu ya sebenarnya, tahu ya, tapi membiasakan dirinya untuk menggunakan fitur lainnya dia nggak tahu gitu kan. Untuk menggunakan fitur masih untuk bisa jadi cuan Ustadz. Itu dia nggak mau. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika seseorang itu hanya menjadikan Al-Quran itu sebagai alat untuk pendulang pahala, wah itu kemubaziran banget gitu. Kenapa kemubaziran banget? Karena Quran itu jauh lebih daripada alat untuk mendulang pahala. Kenapa saya sebut alat mendulang pahala? Karena ketika seseorang itu baca Quran, dia itu akan mendapatkan pahala satu huruf saja itu sudah mendapatkan 10 kebaikan. Tidak disebut alif lam mim itu satu huruf loh ya. Enggak, tapi 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf lagi, mim satu huruf. Berarti berapa dia dapat? 30. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ternyata yang terjadi adalah itu saja yang digunakan oleh umat Islam. Jadi umat Islam nggak tahu fitur-fitur lain dari Quran, kegunaan lain dari Quran. Apa yang terjadi? Ini yang perlu kita bangkitkan di Ramadan kali ini adalah bagaimana cara kita membangun selama Ramadan ini, kembalikan Quran itu kepada tracknya, kembalikan Quran itu kepada fungsinya. Apa fungsinya? Pedoman hidup. Ini ada sebuah kisah menarik Kak. Ada seorang profesor di Kanada, namanya Profesor Kate Elmuri, seorang pakar embriologi. Ya kan? Dia melakukan penelitian dengan menggunakan teknologi yang canggih dengan biaya yang lebih besar dan segala macam. Akhirnya dia mempublikasikan penelitian dia tersebut, lalu kemudian dia dapat penghargaan ini itu dan segala macamnya. Lalu kemudian dia melakukan sebuah presentasi di Saudi. Lalu kemudian apa yang dia bilang? Coba ada apa yang dia dengar coba dari peserta itu? Prof, kalau itu hasil penelitian profesor, kayaknya umat Islam lebih duluan tahu deh. Kira-kira gimana rasanya? Kita udah capek-capek bikin penelitian, kayaknya udah paling spektakuler banget. Terus ada yang bilang, itu orang udah duluan tahu. Lemes nggak? Bener. Itu yang terjadi sama profesor. Kok bisa begitu sih? Dari mana umat Islam tahu? Ada Prof. Bahkan 14 abad yang lalu umat Islam udah lebih duluan tahu gitu. Mana buktinya? Dibawalah Quran, dibacalah surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun itu dijelaskan bahwa manusia itu tercipta begini dan persis sama, tau gak? Persis sama gitu. Dan ketika persis sama itu yang terjadi apa coba? Yang terjadi adalah tidak ada yang kata yang keluar dari mulutnya sang profesor kecuali asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wow, amazing banget ya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah ketika kita baca Quran itu kita ngerti apa maksudnya? Enggak. Kenapa enggak ngerti? Karena kita enggak ngerti bahasanya. Bahasa Arab itu enggak ngerti kita. Dan ternyata bahasa Al-Quran itu bukan bahasa Arab biasa loh Kak. Berbeda juga ya Ustaz ya. Bahkan orang Arab sendiri itu berbeda belajar lagi ya. Coba lihat, kalau seandainya Al-Quran itu adalah uslub atau tata bahasa Arab seperti biasa, maka Umar nggak akan masuk Islam gara-gara Quran.
Coba kita lihat dari sejarah bagaimana Umar itu masuk Islam. Umar itu dia dengar tuh ada saudarinya, adiknya masuk Islam. Dia marah luar biasa. Lalu kemudian dia mengendap-endap tuh di belakang rumah adiknya. Pada saat itu dia bilang bahwasanya, apa yang kamu baca? Oh, perkataan biasa aja. Dia bilang gitu. Oh enggak, pasti berbeda gitu. Ini bukan perkataan orang Arab biasa, kata Umar waktu itu. Marah luar biasa. Lalu ditunjukkanlah apa yang dibacanya itu Al-Quran. Maka di saat itulah luluh lantaknya hati Umar. Kenapa luluh lantaknya hati Umar itu? Ternyata Umar dia merasa bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu bukanlah perkataan orang Arab. Apa ya dakwahan terhadap Nabi ketika membawa Quran itu? Itu syair Muhammad itu. Makanya ada ayat yang menyatakan fa'tu bi suratin min mithli. Coba datangkan, kalau seandainya dia omongan orang Arab biasa, coba datangkan satu coba. Gitu kan. Tapi ternyata enggak bisa. Nah, itulah kemukjizatan Al-Qur'an. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Ramadan ini loh, Kak. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita mengembalikan Al-Qur'an itu digunakan sesuai dengan fitur-fiturnya. Digunakan sesuai dengan fungsinya. Sebagai apa? Pedoman hidup. Bagaimana caranya? Pelajari. Gimana cara pelajarinya? Pelajari bahasanya, pelajari terjemahannya, bahkan pelajari yang disebut dengan tafsirannya. Oke. Ada lanjutan-lanjutan berikutnya. Ada lanjutannya. Karena gini, Kak. Kalau seandainya seseorang itu dia salah dalam nerjemah, salah dalam memahami, salah dalam bersikap. Contoh, kita kan selalu berpikiran bahwasanya habis gelap muncullah terang, terkenal terang. Nah, itu siang gitu ya. Nah, kemudian apa yang kita setelah sulit pasti ada kemudahan. Itu yang selalu dipahami oleh orang. Benar. Benar gak ya? Benar. Ini saya tanya serius nih ya. Saya serius nih. Apakah itu yang Kak Vega pahami sebelumnya? Iya benar Ustaz. Biasanya nggak apa-apa di tiap cobaan kita tuh ntar bakal datang hal-hal yang lebih memudahkan gitu ibaratnya Ustaz. Bahkan ditambah lagi dengan kata dia akan indah pada saatnya. Kan gitu kan. Untuk membela bahwasanya sesudah kita merasakan kesulitan habis down banget tuh akan ada kemudahan. Tahu nggak? Ternyata enggak. Enggak sama sekali Ustaz. Oke. Jadi apa sebenarnya? Wah, ini gawat banget ya teman Pradua ya. Ini karena general sekali nih, banyak yang taunya seperti ini Ustaz. Jadi harusnya gimana? Kan orang taunya bahwasanya sesudah sulit itu ada mudah. Ada mudah. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Contoh sederhana ya. Ini waktunya singkat banget. Buktinya apa? Waktu kita kecil sulitnya susah. Contoh, ketika seseorang tamat SMA sulit kuliah gitu. Diusahakan kuliah, cari beasiswa dapat. Tapi setelah kuliah kan udah lepas sulit tuh, udah dapat kuliah. Setelah kuliah ada sulit enggak? Ada sulit. lagi skripsi. Diusahakan dapat skripsi bagus dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Tamat wisuda. Apa lagi? Kerja lagi. Udah selesai dapat kerja, apa lagi? Jodoh apa lagi? Anak apa lagi? Harta, rumah, ini. Ternyata nggak habis. Berarti pemahaman kita yang selama ini salah tentang ayat ini. Yang benarnya apa? Yang benar dari ayat itu adalah fa inna ma'al usri yusra, itu sesungguhnya bersamaan dengan sulit ada mudah. Masya Allah. Jadi bukan hidup udah sulit, berarti besok mudah seterusnya nih, kayak gitu ya Ustaz ya. Pernah ketemu. Coba yakin deh, coba tulis di kolom komentar. Ada nggak dia sulit gitu ya? Terus kemudian senang aja? Enggak. Sederhananya aja, orang pada zaman saya itu sulitnya makan gitu ya. Makan gitu. Untuk makan nasi aja susah Kak. Untuk makan lauk aja, gulai kambing aja susah. Tapi kenapa susah? Karena gak punya duit gitu. Tapi setelah dia kaya, dia sudah punya duit, dia gak bisa makan nasi. Kenapa tuh? Dia gak bisa minum gula, minum teh. Dia gak bisa makan gulai kambing. Kenapa? Kolesterol. Dia terlanjur sakit ya. Apakah dia bilang bahwa saya sulit itu akan muncul lalu kemudian muncul mudah? Enggak. Makna ayat itu adalah bersama dengan sulit itu ada mudah. Jadi antara sulit dan mudah seperti uang logam. Saling berdampingan. Ya. Kalau sulitnya begini, maka mudahnya begini. Nah, maka saya mau closing statement lagi. Silakan Ustaz. Buru-buru nih. Ntar kalau bisa kita lanjutin lagi. Iya, insya Allah kita bikin momen bareng lagi ya Ustaz ya, untuk belajar banyak ya Ustaz ya. Tanya Ustaz kita. Saya mau sampaikan begini Kak. Ramadan ini tujuannya kita disuruh oleh Allah untuk beramal, beribadah, berpuasa, sholat, infak, sedekah, ngaji. Itu bukan hanya untuk Ramadan ini saja.
Tapi Ramadan ini melatih kita untuk memiliki itu sebagai sebuah habit. Dalam sebuah konsep psikologi, jika seandainya pekerjaan itu dilakukan 21 kali berturut-turut, maka dia sudah bisa dipastikan itu akan menjadi habit. Sekarang pertanyaannya, berapa jumlah Ramadan bagi kita? 29 atau 30 gitu kan? Tidak 21, lebih dari 21. Seharusnya apa yang sudah kita lakukan di Ramadan ini, sholat kita tepat waktu, sholat kita berjamaah, bangun kita lebih cepat, kepedulian kita dengan sesama, kemudian kemampuan kita untuk baca Quran, mentadaburi Quran, itu juga harus menjadi sebuah habit di luar Ramadan. Jadi sama juga dengan konsep pendidikan. Nah, ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang cari sekolah untuk anaknya. Apa itu? Carilah sekolah yang menawarkan anaknya terbiasa, bukan bisa. Bukan bisa baca, tapi terbiasa baca. Bukan hanya bisa sholat, tapi terbiasa sholat. Bukan hanya bisa ngaji, tapi terbiasa ngaji. Bukan hanya bisa hafal 30 juz, tapi terbiasa menghafal. Mencari habit ini, itu yang susah. Allah ciptakan Ramadan untuk menjadikan Ramadan itu sebagai ajang bagi kita untuk menumbuhkan habit bagi kita di luar Ramadan nanti. Itu. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz. Ini banyak sekali ya, ibaratnya udah bukan memberikan ilmu baru saja, tapi meluruskan banyak hal yang mungkin sudah lama tersebar di masyarakat kita ya Ustadz. Masya Allah. Jadi inilah makna Madrasah Ramadan ya, tidak hanya membuat kita supaya bisa aja, tapi juga memiliki keterbiasaan terhadap hal-hal baik yang kita laksanakan selama bulan Ramadan ya. Teman berdua, mungkin nih dengan tersampaikannya materi hari ini dari Ustadz Yani Hamdani, ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Tanya Ustadz edisi hari ini ya teman berdua, di hari Kamis 21 Maret 2024 ataupun 10 Ramadan 1445 Hijriah. Saya ucapkan Ustadz terima kasih banyak untuk momen belajarnya. Semoga besok kita bertemu kembali ya Ustadz ya. Ada rezekinya kembali kita bertemu di RRI Pro 2 Pekanbaru. Kemudian terima kasih juga untuk kamu teman Pro 2 yang sudah menyaksikan kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan Vega beserta Ustadz Yani Hamdani pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti program Tanya Ustadz. Pro 2, harmoni satukan hati.